أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ahibati, hafizakumullah, para ikhwah dan akhwat yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang waktu yang sudah setengah bulan kita lewati. Malam ini adalah malam yang ke-16 dari Ramadan. Tidak terasa kita sudah setengah bulan. Tinggal 15 malam atau 14 malam. Tepat 2 pekan. Dan masing-masing dari kita mengetahui apa yang sudah kita lakukan di dalam setengah bulan ini. Kalau ada orang yang belum bisa mengukur apa yang dia sudah lakukan di dalam Ramadan pada setengah bulan ini, caranya mudah. Yaitu anggap malam ini adalah malam terakhir dari Ramadan. Besok adalah hari terakhir dari Ramadan. Maka pada saat itu dia akan berpikir apa yang dia sudah lakukan dari ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Berpuasa karena iman dan berharap pahala, salat tarawih karena iman dan berharap pahala, membaca Al-Quran, memperbanyaknya, berzikir, berdoa, bersedekah. Coba ukur, jika kita ingin tahu nilai Ramadan kita yang sudah lewat, anggap malam ini adalah malam terakhir. Anggap malam ini adalah malam terakhir Ramadan. Besok hari raya atau besok hari terakhir bulan Ramadan. Maka akan terbayang pada diri kita segala macam kelalaian-kelalaian yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan itu susah untuk digapai kembali. Itu satu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan malam ke-16 dari Ramadan ini adalah kita semua kira-kira mempunyai rencana masing-masing dalam bulan Ramadan. Bagaimana puasanya, bagaimana tarawihnya, bagaimana membaca Al-Qur'annya, bagaimana bersedekahnya, bagaimana berbuat baiknya di dalam bulan Ramadan. Punya rencana masing-masing. Dan rencana itu ada yang dijalankan dan banyak yang tidak dijalankan. Apalagi sudah menjelang mau akhir-akhir bulan Ramadan. Dan para ulama mengatakan al-baqiyah khairun minal ula. Hari-hari tersisa lebih utama dibandingkan hari-hari yang telah lewat. Al-baqiyah khairun minal madhiyah. Hari-hari yang tersisa lebih utama dibandingkan hari-hari yang telah lewat. Karena di hari-hari tersisa dari Ramadan nanti ada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang ingin saya tuju adalah rencana kita ada yang dijalankan, ada yang tidak dijalankan, ada yang kacau sama sekali. Belum diberi petunjuk kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kacau sama sekali. Maka dan ada yang jalan. Maka nasihat untuk diri pribadi dan juga para ikhwah dan akhwat sekalian, agar kita tetap istiqamah, tetap
semangat di hari-hari terakhir Ramadan, salah satu kuncinya adalah ingat, kita semua akan berdiri di hadapan Allah tanpa ada penerjemah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dihisab oleh Allah. Kita semua akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat menolong kita untuk meningkatkan kembali yang sudah mulai loyo, yang sudah mulai lemah. Tidak seperti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 10 hari pertama. Mengingat bahwa kita akan dihisab oleh Allah. Mengingat kehidupan akhirat. Mengingat bahwa semua dari kita akan dihitung amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita semangat. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 19 sampai 20. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Nih, baca buku catatan amalmu." Orang tersebut mengatakan, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Sesungguhnya aku sudah meyakini bahwa aku pasti akan baca buku catatan ini. Ini bukti bahwasanya orang yang memikirkan kehidupan akhirat, memikirkan dihisab oleh Allah, memikirkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara, kemudian masuk kepada kehidupan akhirat, ada permintaan pertanggungjawaban, itu yang membuat dia semakin beramal ibadah. Makanya banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk beramal ibadah dikaitkan dengan akhirat. Di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Lihat kata-kata beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian amal saleh. Menunjukkan bahwasanya jika ingin semangat beramal saleh, terutama di hari-hari terakhir ini, ingat kehidupan akhirat. Ingat kita akan mauquf baina yadaillah, berdiri di hadapan Allah, kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan tanggal 16 dari bulan Ramadan ini, saya ingin mengingatkan bahwasanya as-saim kulluhu fi ibadah. Orang yang berpuasa itu setiap saat dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, dia seluruhnya dalam ibadah. Tidurnya pun ibadah. Kalau dia sedang tidur dalam keadaan berpuasa, ibadah. Karena seluruh waktu orang yang berpuasa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu yang ingin saya sampaikan adalah setiap orang mempunyai kesempatan masing-masing untuk beramal ibadah. Ada yang dengan baca Qur'annya, para hafidh Qur'an. Ada yang dengan kekuatannya membersihkan masjid, itu ibadah. Ada yang dengan hartanya bersedekah.
ada yang dengan ilmunya mengajari orang, ada yang dengan suaranya azan, iqamah, ada yang dengan kelancaran baca Qur'annya, memperbanyak baca Al-Quran. Qul kullu ya'malu ala syakirati. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk beramal. Para perempuan, ada yang menyediakan sahur, menyediakan berbuka. Jangan dikira itu tidak berpahala, sangat berpahala. Maka orang dengan hartanya, orang dengan sholatnya, orang dengan puasanya, orang dengan tarawehnya, orang dengan baca Qur'annya, orang dengan zikirnya, orang dengan doanya. Kalau semuanya itu tidak bisa juga, minimal nahan keburukan, nahan ghibah, nahan namimah. Makanya para ulama mengatakan la yu'dzar ahadun fi Ramadan. Seorang muslim tidak diberikan alasan uzur untuk tidak beramal saleh dalam bulan Ramadan. Kalau tidak bisa puasa dengan sebaik-baiknya, kalau tidak bisa tarawih dengan sebaik-baiknya, dia bisa sedekah. Kalau tidak bisa sedekah dengan sebaik-baiknya, dia bisa baca Quran. Kalau tidak bisa dengan baca Quran, dia bisa berzikir, dia bisa berdoa. Kalau tidak bisa berdoa, berzikir, dia minimal tidak menghibah, namimah, berbuat buruk, minimal. La yu'dzar ahadun fi Ramadan. Susah seseorang tidak diberikan alasan untuk diberikan uzur di dalam Ramadan. Setiap kehidupannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang beda-beda. Silahkan dari mulai malam ke-16 ini, silahkan mana yang kita bisa lakukan dari berbagai macam amal ibadah. Itu 3 poin yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم